Telekonferensi Bank Injil menyelenggarakan telekonferensi khusus kurikulum Kerajaan Allah malam ini dengan topik kebaikan Allah. Kita baru saja selesai membicarakan topik tentang bisnis Allah. Manusia yang keluar dari bisnis Allah tentu saja melakukan bisnisnya di luar Allah juga. Semua bisnis di luar Allah tidak mungkin berhasil melainkan berakhir pada kebinasaan. Tidak ada bisnis manusia di luar Allah yang berhasil, meskipun bagi pandangan dunia dianggap berhasil. Nilai keberhasilan manusia itu beragam, relatif dan tidak kekal, sedangkan keberhasilan orang-orang yang tinggal dalam usaha Allah telah ditetapkan dengan keberhasilan yang melimpah dan kekal. Oleh sebab itu, yang paling utama bagi manusia adalah kembali kepada Allah melalui pintu penyelesaian dosa yang Ia telah tetapkan dan telah sediakan dalam Al-Masih. Maka setiap orang yang ada dalam Al-Masih, apapun usaha atau bisnisnya, dibuat Allah menjadi berhasil. Jadi, tunggu apa lagi? Mengapa masih banyak manusia tidak mau kembali kepada Allah melalui pintu satu-satunya yang Ia sudah sediakan dalam Al-Masih? Setiap orang yang melalui pintu Allah akan diperkenankan masuk dalam kerajaan Allah dan akan segera mengalami kebaikan Allah. Banyak orang menyebut Allah baik, tetapi kebaikan yang mereka maksud adalah kebaikan manusia yang jahat, seperti telah disabdakan. Siapakah di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberi pemberian yang baik kepada setiap orang yang memohon kepadanya. Maksud dari perkataan Isa tersebut adalah kebaikan manusia itu tidak sama dengan kebaikan Allah. Nilai kebaikan manusia adalah roti, ikan, dan telur. Tetapi seperti apa kebaikan Allah? Allah menghendaki agar manusia mengenal Dia, jalannya, dan kehendaknya. Tetapi manusia yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran dan perjuangannya adalah makanan, minuman, dan pakaian yang tidak bertahan lama. Seluruh dunia mengira telah mengenal Allah ketika mereka mendapatkan kelimpahan dari makanan, minuman, dan pakaian. Jika mereka mendapat makanan yang melimpah, maka mulut mereka berkata, Allah itu baik. Tetapi segera setelah makanan mereka habis, mereka akan bersungut-sungut dan berkata bahwa Allah tidak baik dan tidak mempedulikan hidupnya. Jika saudara jujur, seberapa sering Anda mendoakan keperluan makanan, minuman, dan pakaian sehari-hari dalam kekhawatiran? Seberapa banyak pikiran, perkataan, dan tindakan yang Anda nyatakan karena khawatir tidak akan dapat makanan, minuman, dan pakaian serta berbagai kebutuhan lainnya? Setiap hari berita kekhawatiran pasti datang, tetapi bagaimana cara hidup agar tidak khawatir? Jika manusia yang berdosa sama dengan jahat di mata Allah, menyatakan kebaikannya dengan membagikan makanan, roti, ikan, dan telur, minuman, dan pakaian yang hanya bertahan sesaat, maka sesungguhnya Allah juga menyatakan kebaikannya melalui membagikan makanan, minuman, dan pakaian yang bertahan lama. Isa bersabda kepada mereka yang berusaha mendapatkan kebaikannya yang senilai roti, yaitu makanan yang tidak bertahan lama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti hingga kenyang. Jangan bekerja demi makanan yang akan binasa, tetapi bekerjalah demi makanan yang tetap bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia, karena Dialah yang ditetapkan oleh Sang Bapa, yaitu Allah. Jadi, seperti apa kebaikan Allah yang saudara harapkan dan usahakan setiap hari? Selengkapnya, kita akan membicarakannya dalam telekonferensi kurikulum Kerajaan Allah. Karena itu, bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar, jangan sampai melewatkan telekonferensi yang penuh berkah ini. Salam.